Ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kisah dari perbuatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Mukhairah, dan umumnya para sahabat radhiyallahu anhum bin Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah adalah perang yang sangat terkenal. Perang ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ketika orang-orang kafir Mekah mendengar kabar itu, mereka segera bergeronggol. Mereka memutuskan bahwa kaum muslimin harus ditahan agar tidak memasuki Mekah. Masya Allah. Untuk itu, mereka membuat persiapan besar-besaran. Selain penduduk Mekah, mereka juga mengundang pasukan luar Mekah untuk bergabung, sehingga pasukan mereka sangat besar. Ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Urwah, perilakuan dari Sayyidina bin Syu'ban radhiyallahu anhu memukul Urwah dan semua perbuatan sahabat yang diperhatikan oleh Urwah serta penolakan Sayyidina di Ka'bah tanpa baginda Nabi. Kisah inilah yang disebut dengan kisah dari Syajarah Bani Sufi yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 18, yang artinya sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan di atas mereka. Salah seorang antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang kudus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari..." Saya akan menceritakan kisah lama tentang kisah tangisan baginda Rasulullah SAW sepanjang malam. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Beliau salat hingga waktu subuh sambil terus-menerus membaca ayat, "Ya Allah, jika Engkau azab mereka, terserah Engkau. Mereka hamba-hambamu dan Engkaulah pemiliknya. Pemilik berhak menghukum hambanya yang bersalah." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku perhatikan warna merah telah menguasai kalian." Mendengar hal itu, kami mendadak berdiri kebingungan, sehingga unta-unta kami berlari ke sana kemari. Kemudian kami langsung melepaskan semua kain selimut merah itu dari unta-unta kami. Kisah terakhir pada bab pertama. Ia meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengumumkan, "Sekarang hari Asyura, adalah kalian berpuasa." Mulai saat itu kami selalu berpuasa di hari Asyura dan melatih anak-anak kami berpuasa juga. Jika anak-anak menangis karena lapar, dan akan menghibur mereka dengan meminta perihal kapal yang telah diminum. Mereka terus bermain seperti itu hingga menjelang waktu berbuka. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengerjakan sholat pun tercantum dalam berbagai ayat Al-Quran. Salah satunya Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjaga sholat lima waktu dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam sholat. Sayyidina Bilal al-Hasbi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mansur. Dia menghancurkan kitab Masjid Nabawi sehingga dia seorang budak milik seorang kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian dia masuk Islam yang menyebabkan bahwa menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam
SAW yang membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas pada pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu dia berkata kepadanya, apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup?